Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu bersama dengan keluarga. Kali ini kita akan ngobrol berbicara tentang big match yang juga banyak ditunggu ya. Pendukung Chelsea dan juga pendukung MU. Ya, pada hari Minggu malam itu akan bertarung di Stamford Bridge. The Blues menghadapi The Red Devils. Pertanyaannya, apakah The Blues akan pesta gol lagi sama ketika mereka mengalahkan Juve di UCL Grup H? Kemudian juga ketika mereka memukul babak belur Norwich dengan 7-0. Tetapi saat ini mereka akan menghadapi dengan MU yang dalam 5 pertandingan terakhir di Stamford Bridge mereka selalu mendapatkan hasil positif, tidak kalah. Ini yang membuat bahwa saya itu berpikir kemenangan besar mungkin saja sulit ya. Mungkin saja sulit bisa didapatkan Chelsea kalau melihat pertarungan mereka. Karena kan pada bulan Februari yang lalu ketika Tuchel memegang tim ini, itu mereka gagal mencetak 1 gol pun. Hanya berakhir imbang 0-0 yang menghadapi United. Ya selalu United ada motivasi tinggi ketika mereka harus bertarung melawan Chelsea. Di 7 pertandingan terakhir bahkan itu Chelsea nggak menang. Ya, Chelsea terakhir menang itu pada 5 November 2017 saat The Blues masih dipegang oleh Antonio Conte. Conte saat ini sudah pindah ke Spurs dan Conte pelatih terakhir yang menyumbangkan gelar bagi Chelsea juara di IPL 2017 ya. Saat itu mereka menang dengan 1-0 lewat gol Alvaro Morata, striker asal Spanyol ini yang sudah bermain di Juventus dan kemarin ketika datang ke Stamford Bridge dia dihajar bersama teman-teman 4-0 oleh Chelsea. Nah, saat itu tim asuhan Conte masih diperkuat oleh Azpilicueta yang kapten kesebelasan Cesar Azpilicueta. Ada Rudiger juga yang masuk di babak kedua. Kemudian ada N'Golo Kante, Andreas Christensen yang masih bertahan sampai saat ini. Selebihnya udah pergi, udah nggak ada lagi. Termasuk penjaga gawang Thibaut Courtois yang sudah pergi bersama Eden Hazard ke Real Madrid. Alvaro Morata saya katakan sudah ke Juve. Cesc Fabregas sudah ke Monaco. Timo Bakayoko ke Milan. Davide Zappacosta ke Atalanta, Gary Cahill yang juga sudah pindah ke Championship bersama Bournemouth ya. Jadi itu banyak pemain-pemain mereka sudah pergi dan sekarang di tangan Tuchel memang Chelsea lagi berlari kencang. Nah, cuma kan belum tentu apakah mereka kembali akan bisa menang walaupun saya katakan Chelsea sekarang ini luar biasa. Sekarang 12 poin unggul dari Manchester United. Memang sudah berbeda dengan di zamannya Conte, tapi faktanya bahwa itulah kemenangan terakhir di Stamford Bridge dari MU dan saya sudah katakan 5 pertandingan terakhir di Stamford Bridge juga ini Chelsea mengalami kesulitan. Musim lalu 2 kali bermain, 2 kali imbang dan Chelsea tidak bisa mampu membuat sebiji gol pun ke gawang David De Gea. Jadi tetap harus berhati-hati, harus fokus walaupun mereka tim yang punya kedalaman skuad yang oke, bermain di kandang sendiri. Tapi mereka harus betul-betul waspada dengan kebangkitan MU yang kemarin bisa mendapatkan hasil positif di Villarreal. MU juga kan tidak mau kalah, ya. Walaupun mereka tidak, saya katakan tidak konsisten, ya. Bahkan sekarang sudah 5 kekalahan yang mereka alami dari 12 pertandingan di IPL. Namun mereka akan berusaha untuk bisa mendapatkan poin. Ya. Akan lebih bagus kalau mereka bisa menang juga. Jadi inilah Tuchel pasti berpikir keras untuk bisa melihat bagaimana mereka bisa mendapatkan 3 poin karena harus bisa menjaga jarak dengan City yang berselisih 3 poin dan juga dengan Liverpool yang hanya 4 poin di belakang mereka. Kalau persentase menang saya masih yakin bahwa Chelsea ini akan menang. Namun sekali lagi untuk membuat mereka pesta gol ini yang masih menjadi tanda tanya ya. Hasil menang banyak itu bisa juga terjadi ya kalau mereka bisa mencetak gol pertama saja ke gawang De Gea, ini akan membuka keran yang bagus. Tapi kalau mereka gagal di babak pertama, ini akan menjadi kesulitan buat mereka. Bukan tidak mungkin akan terjadi frustrasi bagi pemain-pemain Chelsea jika sepanjang pertandingan serangan datang bergelombang, peluang banyak tapi tidak menghasilkan gol. Jadi memang butuh gol pertama. Sama seperti bagaimana Chalobah membuat ini ke gawang Szczesny ya di Juventus. Mereka butuh itu, setelah itu gol kedua, ketiga, keempat lahir, bahkan masih bisa banyak gol kalau finishing mereka bagus. Nah, itu yang harus mereka lakukan melawan MU.
Nah sebaliknya kalau MU bisa membuat juga gol pertama, hati-hati. Ini berbahaya juga buat Chelsea. Nah, saya bisa mengatakan di sini bahwa peluang Chelsea itu bisa katakan ya menang dengan 2 gol atau 3 gol itu boleh saja terjadi karena dua pemain di belakang mereka back tengah itu kan tidak begitu kuat, tidak begitu solid. Eric Bailly dan Lindelof yang akan dimainkan. Varane masih cedera, tidak bisa bermain, dan Maguire itu kan masih kena suspend, hukuman saat mendapat kartu merah melawan Watford. Jadi ini bisa dimanfaatkan, saya pikir. Namun tetap harus tidak boleh menganggap remeh, tidak lalu bereuforiya tinggi ya, percaya diri berlebihan. Nah ini berbahaya bagi Chelsea. Nah MU juga agak bermasalah karena Luke Shaw tidak ada di kiri. Ya pasti di sini ada Alex Telles, di kanan tetap Wan-Bissaka. 4 pemain yang sudah pasti itu ya Wan-Bissaka, Telles, Lindelof dan Eric Bailly berdiri di depan David De Gea. Di tengah Carrick tidak akan mengubah posisi ini. Pasti dengan Fred dan McTominay. 3 di depan, mungkin saja Rashford, Bruno Fernandes yang akan dimainkan, dan Jadon Sancho. Walaupun saya bisa mengatakan sini sebenarnya Van de Beek juga bisa dicoba, bisa dimainkan kembali sebagai starter. Tapi semua tergantung Carrick kan. Nah di depan pasti tetap dengan Bang Dodo, masih dengan Cristiano Ronaldo. Jadi itu starting 11 yang saya pikir akan dimainkan oleh Carrick. Bagaimana dengan respon Tuchel? Tuchel itu tetap dengan Mendy di bawah Mistar. Di belakang, saya berpikir bagaimana kalau bisa mencoba dengan Cesar Azpilicueta dimainkan lebih dulu. Namun, Chalobah bermain bagus kemarin melawan Juve. Dari segi fisik, kecepatan masih Chalobah yang oke. Ya. Berpasangan dengan Thiago Silva dan juga dengan Rudiger. Ya. Kemudian di tengah, mereka tidak punya N'Golo Kante. Ini juga berbahaya, hati-hati. N'Golo Kante tidak ada dan Ben Chilwell. Walaupun kedalaman sekali lagi, kedalaman skuad Chelsea oke. Ya, tidak diragukan lagi. Ya, yang bisa mengganti N'Golo Kante ini ada Saul ya di sana. Namun kalau bisa melihat dari apa yang ada selama Inter akomodir bahwa Ruben Loftus-Cheek yang lebih pantas dimainkan karena Kovacic juga tidak akan bermain. Ya, bagaimana di tengah? Hanya meninggalkan Jorginho sendiri sebagai DM yang lebih banyak untuk bertahan. Jadi Loftus-Cheek akan banyak membantu serangan. Ya. Di kiri siapa yang mengisi posisi Ben Chilwell? Pasti satu-satunya opsi ada di Marcos Alonso. Kemudian di kanan tidak terbantahkan lagi si anak muda Reece James. Ini salah satu elemen paling penting yang ada di Chelsea. Kemudian di depan bisa saja Mason Mount dan Hudson-Odoi. Apakah akan bermain dengan false nine, dengan Pulisic akan main lebih dulu, atau memainkan Lukaku ya sebagai nomor 9 dan Werner ya ada depan. Lukaku cadangan dulu. Bisa aja Werner yang mencetak gol keempat melawan Juve lebih dulu diprioritaskan untuk bisa main bersama dengan Chelsea. Jadi itu opsi-opsi yang bisa ditampilkan Tuchel. Ya. Alex Telles yang bermain di kiri ini tetap harus berhati-hati. Ya. Tidak boleh banyak meninggalkan pos dia karena ada Reece James di sana. Ini bahaya. Reece James bukan saja kuat dalam mencetak gol, tetapi asis-asis dari Reece James ini bisa menentukan kemenangan bagi Chelsea. Nah, jadi tugas dari Alex Telles ini harus fokus menjaga, memarking, mewaspadai pergerakan dari Reece James. Di sana juga bisa dibantu dengan Marcus Rashford. Jadi kalau Rashford banyak menekan dari sisi flank ini, ya bermain dari sisi kiri, ini juga akan membuat Reece James juga akan ikut bermain lebih ke belakang, tidak akan banyak juga naik karena harus melihat juga pergerakan dari Rashford. Itu tugas Rashford untuk bisa menekan dari sisi ini, ya. Dan juga bagaimana di kanan Wan-Bissaka yang kurang bagus dalam hal crossing tetap harus waspada mengawasi Marcos Alonso karena Alonso ini juga pemain berpengalaman yang sangat juga bagus ya, visi bermain yang oke, dan ini harus dimatikan juga karena keunggulan dari Chelsea ini kan dari dua sisi sayap ini bermain dengan 3-4-3 tetap akan mengandalkan sisi ini. Jadi tanpa Chilwell juga Alonso akan bermain juga oke, akan termotivasi juga ketika dia mendapat tempat utama di sini. Tinggal bagaimana Loftus-Cheek harus berkembang dengan bagus saat berkolaborasi dengan Jorginho untuk membantu Hudson-Odoi dan Mount yang ada di depan dia ya, sebelum meneruskan bola ke entah ke Lukaku atau entah ke Pulisic atau entah ke Werner, siapapun yang akan dimainkan oleh Thomas Tuchel. Nah, ada sisi kelemahan yang saya lihat mungkin di MU karena pergerakan memang build up serangan mereka itu lambat, terutama dalam masa transisi mereka.
untuk perpindahan bola ini agak lambat bisa dikuasai oleh pemain-pemain Chelsea, memanfaatkan kelemahan ini. Karena pasti Fred itu akan lebih banyak untuk ke dalam bersama dengan McTominay. MU akan memilih menunggu, tidak mungkin akan terbuka. Kalau terbuka celaka buat mereka. Selesai mereka. Jadi mereka akan menunggu, tetap menunggu kesempatan yang pas untuk counter attack dan membuat gol. Ya. Lini belakang juga Chelsea, hati-hati dengan Cristiano Ronaldo. Memang sudah 36 tahun, agak lambat, tetapi tetap insting membunuh gawang sangat tinggi. Naluri dia masih sangat kuat di kotak penalti. Inilah tugas kalau 3 back yang ada di belakang ya, Thiago Silva, Rudiger, dan Azpilicueta kalau dimainkan lebih awal, atau Christensen, atau Chalobah ya, yang bisa bermain di posisi 3 back ini. Karena bagaimanapun bola-bola akan mengalir dengan cepat kepada Ronaldo. Ya. Baik dari sisi Jadon Sancho akan melakukan crossing, atau Rashford, atau langsung dari Bruno yang berada di belakang. Tetap Ronaldo ini harus menjadi perhatian utama dari back-back Chelsea. Nah, kemenangan bagi Chelsea saya pikir sudah di depan mata. Memang tinggal menunggu waktu. Bukan takabur, bukan terlalu pagi untuk bisa mengatakan ini. Kalau melihat mereka ada saat ini bermain dengan sangat bagus, dengan sangat konsisten. Jadi saya masih meyakini prestasi itu bisa dengan 60-40 buat mereka. Namun bagi MU untuk menghasilkan imbang itu masih terbuka juga. Bahkan dengan 50-50 mereka kalau menghasilkan imbang masih cukup terbuka. Itulah sebabnya saya katakan tadi, MU butuh gol pertama. Butuh gol pertama, ini enak buat mereka, akan lebih rileks buat mereka. Jangan sebaliknya mereka tertinggal lebih dulu, akan terjadi sama seperti saat menghadapi Watford. Ketika tertinggal dengan 2 gol duluan, walaupun ada gol balasan dari Van de Beek, akan berat buat MU untuk bisa mengejar. Karena lawan mereka itu adalah Chelsea. MU ini kalau kalah melawan Chelsea, bukan tidak mungkin turun di peringkat 12. Karena Brighton posisi sama mereka bisa menang melawan Aston Villa di kandang, Brighton akan naik. Demikian juga dengan Crystal Palace. Saat menjamu Leeds, kalau mereka menang, mereka akan melewati MU. Nah, di belakang mereka itu masih ada Leicester dan Everton, yang juga memungkinkan untuk menang, main pada hari Minggu nantinya. Kalau Brighton dan Palace akan bermain Sabtu ini, dan mereka mungkin menang karena di kandang. Sementara bagi Everton mereka harus ke Brentford. Saya yakin kalau Everton menang, Everton akan naik juga. Demikian juga dengan Leicester yang menyambut Watford di King Power. Jadi bisa dibayangkan jika MU tumbang, MU langsung drop ke posisi 12. Dengan 4 tim yang saya katakan tadi, Brighton, Palace, Everton, dan juga Leicester menang, mereka akan naik. Ini betapa sedihnya bagi kubu MU, buat pendukung MU ketika tim kesayangan mereka terlempar jauh ke posisi 12. Semoga itu tidak bisa terjadi. Tapi untuk bisa menghindar kekalahan juga pun agak sulit ya kalau bisa mengatakan dengan grafik penampilan Chelsea yang bagus. Nah, kita akan tunggu berapa gol akan lahir. Apakah terjadi juga hasil yang membuat lini belakang MU ini terjadi bulan-bulanan menurut saya ya. Mereka sulit untuk bisa menghadang setiap tekanan, setiap serangan dari Chelsea, dan ada pesta gol. Itu yang kita akan nantikan, karena saya tidak yakin dengan Eric Bailly dan Lindelof ini ya. Semoga mereka tidak jadi bulan-bulanan bagi para pemain Chelsea. Sampai di sini pembicaraan kita untuk big match antara Chelsea dan MU di Stamford Bridge. Anda jangan lupa untuk subscribe dan share channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa. Ciao.